Shalom saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Natal. Dan tema kita pada hari ini adalah mataku melihat keselamatan dari Tuhan. Firman Tuhan dibawakan oleh Saudari Agustina Samosir MTH. Kiranya semua pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita terus mendoakan satu dengan yang lain dengan topik-topik doa sepekan. Mari kita terus menopang saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Mari kita bersaat teduh. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu, ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Kita semua sudah berjuang dengan sangat hebat dari hari ke hari untuk sampai pada hari ini. Hampir setahun kita mengalami pandemi dan tidak ada seorang pun di antara kita yang benar-benar cakap mengelola diri. Ada banyak hal dalam keadaan biasa sebenarnya masih bisa kita atasi. Tetapi pandemi ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Kita belajar untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kita belajar melihat keselamatan dari banyak hal. Mungkin kita masih harus beraktivitas di luar rumah setiap hari dan bertemu orang-orang yang tidak tahu apakah dia terjangkit COVID atau tidak. Atau malah kita sering berhadapan dengan COVID-19 itu sendiri. Dan masih banyak peristiwa yang membuat kita menghayati keselamatan. Sekarang marilah kita memenuhi panggilan Allah, sumber keselamatan kita. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mazmur 85 ayat 9. Muliakanlah Tuhan Allah.
Marilah kita bermazmur secara responsoria dari Mazmur 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikat. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Hai teruna dan anak-anak dara. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau pada hari ini kami masih melihat pekerjaan tangan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus ke dunia ini. Kelahiran yang membawa keselamatan dan penghiburan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah dalam setiap hari kami terus melihat keselamatan dan penghiburan Tuhan dalam banyak hal yang tidak mudah kami pahami dan jalani. Tuhan, dengan rendah hati, pada saat ini kami mau belajar tentang keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan, supaya lewat pendengaran, penglihatan, dan pengalaman kami terus melihat keselamatan dan penghiburan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga,
Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Natal. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Di dalam nama Tuhan akan saya bacakan untuk kita. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapaknya serta ibunya amat heran akan apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setahun ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi kita, bahkan hampir semua kita mengalami kesulitan dalam banyak hal pada masa pandemi ini. Bukan hanya ekonomi, fasilitas,
Tapi kadang juga mental kita mengalami gangguan karena terlalu banyak tekanan dan keterbatasan. Bahkan di saat Natal yang biasanya kita rayakan dengan sukacita, dengan bebannya tidak terlalu seberat ini. Tidak seindah biasanya, kira-kira begitu kalau bisa dikatakan. Mungkin di antara kita anggota keluarga semua masih lengkap, tapi banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita pada masa pandemi ini kehilangan anggota keluarga. Dalam waktu sekejap dan tidak terbayangkan, ada 1, 2, bahkan lebih anggota keluarga bisa sekaligus pergi. Orang masih mencari makna. Orang masih mencari di mana Tuhan. Dalam semua peristiwa ini, teks kita hari ini mau berbicara tentang keselamatan. Ketika Yesus datang, ketika Yesus dibawa oleh ayah ibunya ke bait suci, Simeon mengatakan, "Aku telah melihat keselamatan." Nah, ketika ini dibacakan bagi orang-orang yang kehilangan tadi, atau kita yang sedang sangat terpuruk keadaannya, entah karena kesehatan atau karena ekonomi atau tekanan yang lain, kita bertanya, keselamatan macam apa yang sedang datang ini? Keselamatan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini? Apa keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan ini? Kita terus bergumul. Dan mungkin tidak bisa mendapat jawaban yang pasti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Maria dan Yusuf mendengar kesaksian Simeon tentang Yesus, mereka kaget, mereka heran. Mungkin mereka berpikir, kenapa Simeon bisa tahu apa yang mereka tahu? Padahal selama ini kesaksian tentang Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria itu hanya disampaikan melalui malaikat kepada Maria secara pribadi, lalu kepada Yusuf juga secara pribadi. Selain itu, tampaknya tidak ada catatan lain yang mengatakan bahwa Maria atau Yusuf menceritakan siapa Yesus kepada orang lain. Dan tampaknya tidak ada orang lain yang tahu juga
selain Maria dan Yusuf. Dan berita itu sendiri mereka tahu bukan dari manusia, tapi dari malaikat. Tetapi ketika mereka membawa Yesus ke bait Allah, ada orang lain yang tahu, ada orang lain yang memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Tidak mudah memang untuk meyakini sesuatu yang terlalu menakjubkan. Kita butuh orang lain yang secara berulang-ulang mengatakan apa yang sedang terjadi. Dan tampaknya itulah yang Allah lakukan bagi Yusuf dan Maria. Benar bahwa Yusuf dan Maria menerima berita itu dari malaikat. Tetapi bukan berarti ketika mereka menerima berita itu, mereka otomatis percaya, mereka otomatis yakin 100%. Saya kira mereka manusia biasa yang sampai pada hari itu ketika mereka membawa Yesus ke bait Allah masih bertanya-tanya, masih bergumul, masih mencari tahu apa yang sedang terjadi ini. Dan Allah meyakinkan mereka dengan orang-orang yang lain. Mereka dikatakan heran, takjub, kaget ketika tahu bahwa Simeon tahu. Tidak hanya itu saja, Hana dicatat dalam teks ini bahkan memberitakan siapa Yesus kepada banyak orang. Allah tampaknya sedang membangun supporting system bagi Maria dan Yusuf untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang besar ini bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan kita, kesakitan, kepedihan, atau kebingungan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah secara tidak terduga membangun supporting system bagi kita lewat orang-orang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan selama ini, lewat hal-hal yang kita kira biasa-biasa saja selama ini. Jalan-jalan Allah tidak mudah dipahami. Tetapi sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin merasa Allah jauh atau tidak segera menyelamatkan kita. Tetapi coba kita lihat lagi
Jangan-jangan Allah sedang datang, Allah sedang menyelamatkan kita. Hanya kita tidak paham atau mungkin kita tidak mengerti keselamatan yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari relasi yang tidak baik, toksik gitu bahasa saat ini. Mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari lingkungan yang tidak sehat bagi mental kita. Mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita kira itu baik bagi kita, tetapi jangan-jangan itu mau mencelakakan kita. Kita tadinya merasa bahwa Allah jauh, tidak peduli, tapi rupanya jangan-jangan Allah menyelamatkan kita dari konsep kita yang salah, dari kepercayaan kita yang tidak benar. Kita merasa misalnya bagi yang muda, wah ini pasangan hidup saya. Tetapi jangan-jangan orang itu tidak sehat bagi masa depanmu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bergumul, kita terus mencari makna, kita terus bertanya, apa keselamatan? Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Atau apa arti keselamatan itu bagi saya? Secara spiritual dan secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus melihat atau meminta Allah mencelikkan mata kita supaya kita paham keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di sisi lain lagi, mari kita membuka diri supaya lewat kita orang lain pun melihat keselamatan. Secara finansial mungkin, secara mental mungkin, secara sosial mungkin. Artinya lewat kehadiran kita, orang yang tadinya merasa tidak punya harapan dalam ekonomi misalnya, tetapi lewat dukungan kita, tidak harus materi. Mungkin kita bisa tunjukkan di sini tempat kerja yang baik, atau kasih usulan kerja usaha ini itu begitu. Atau secara mental kita tolong orang untuk melihat bahwa kita terbatas, bahwa kita tidak bisa menanggung segala sesuatu, bahwa kita ada menjadi sahabat dan saudara. Saya kira semakin banyak orang yang akan melihat keselamatan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk melihat keselamatan
dan melalui kita, orang lain pun melihat keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk firman yang menyapa kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang menyelamatkan kami dalam setiap keadaan kami. Tuhan, dan tolonglah kami juga supaya melalui kami ada banyak orang yang melihat keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami pun bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat ke sekeliling kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan melawat kehidupan kami, memberikan jaminan keselamatan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu senantiasa dapat melihat keselamatan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya itulah satu-satunya tujuan Tuhan ketika Engkau datang ke dunia ini sebagai Immanuel, yaitu untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini kami juga boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, yang mengingatkan kami senantiasa untuk berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami terus mau berdoa Bapa, kiranya di akhir tahun ini Tuhan, kami betul-betul berkomitmen untuk mengambil satu langkah baru di dalam Tuhan. Dan kami boleh semakin percaya diperbaharui dalam roh Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semangat dan selalu bersuka cita sekalipun kondisi pandemi ini belum berakhir dan kami belum tahu kapan berakhir, tapi kami tetap senantiasa memiliki pengharapan pada Sang Immanuel. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GMI Pos Pelayanan Cibubur. Kiranya Tuhan terus bekerja di dalam gereja kami ini sehingga pertumbuhannya
baik secara kualitas maupun kuantitas, terus boleh berjalan di dalam Tuhan. Berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur. Tuhan kiranya menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kebutuhan dan pergumulan hidup mereka. Bapa, kami mengingat saat ini saudara kami Bapak Oktoto Gatorop, Tuhan yang memberkati dan memberikan kesembuhan kepadanya sehingga dia boleh kembali bersemangat dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Yohana Sitorus. Tuhan kiranya memberkati dia, memulihkan tubuhnya semakin sempurna. Dia boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga yang dikasihinya. Kami terus mau berdoa untuk keluarga Bapak Tumpal dan Ibu Wita. Tuhan kiranya memberkati mereka senantiasa di dalam Tuhan, dalam pergumulan pekerjaan maupun rumah tangga. Tuhan kiranya yang senantiasa menguatkan. Begitu juga ibu kami, Ibu Boru Pangaribuan, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Bapa di surga, berkati juga Pak Charles dan Ibu. Tuhan juga memberkati mereka senantiasa di dalam Tuhan, di dalam setiap pergumulan rumah tangga dan juga keluarga. Bapa di surga, kami juga mau mengingat Ibu Joyce. Tuhan kiranya memberkati Ibu Joyce dalam hari lepas hari dalam pelayanannya. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Begitu juga dengan Ibu Sinta Simanung Khalid. Tuhan, biarlah di dalam usia yang saat ini Tuhan tetap berikan semangat dan sukacita. Bapa, kami percaya Tuhan tetap merangkul dia dan menopang dia di dalam kesehariannya. Kami juga terus mau berdoa Bapa untuk saudara-saudari kami, Pak Rudolf Sitorus dan Ibu, begitu juga dengan Dr. Santa dan Bapak Novance. Tuhan kiranya memberkati mereka juga Tuhan, pemulihan dari Bapak Novance kiranya Tuhan juga semakin sempurnakan. Kami terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka juga boleh tetap setia di dalam Tuhan, walaupun belum dapat berjumpa satu dengan yang lain secara fisik, tapi mereka tidak kehilangan semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, dan kami menaikkan doa kami ini dengan kerendahan hati di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memanggil kita untuk bergumul bersama orang-orang yang mencari makna keselamatan di dalam berbagai situasi kehidupan mereka, termasuk diri kita sendiri. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kiranya Tuhan menolong kita dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami